itu bisa ditutup dengan makan mie instan. Sebetulnya ini follow up pertanyaan saya tahun lalu Pak, ketika saya juga sempat bertanya ke Bapak spesifik soal kepolisian. Setelah itu saya tahu, kita semua tahu Bapak membentuk komite tim percepatan reformasi Polri, diketuai oleh Prof. Jimli. Sudah selesai Pak pekerjaannya, katanya ada 10 buku, ada puluhan aturan yang kemudian direkomendasikan untuk diganti. Info terakhir yang saya dengar sedang menunggu waktu dari Bapak supaya bisa menyampaikan langsung hasil rekomendasi itu. Pertanyaannya, kerap kali tuh Pak rekomendasi reformasi berhenti di atas kertas Pak. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai tim dibentuk, rekomendasi diberikan kepada presiden atau kepada siapapun yang memberikan mandat, tapi selesai di situ. Saya ingin minta komitmen Bapak untuk jika nanti ternyata beberapa hasil rekomendasi membutuhkan komitmen kuat presiden untuk menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap sulit disentuh karena berhubungan dengan struktur kekuasaankah atau dalam pertarungan internal di lembaga tertentu, apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana Pak? Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Ya. Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting. Ya kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan ya kita mungkin tunda. Ya kan nanti ada banyak argumen ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional. Tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak. Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu. Termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair. Selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Ya. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Makanya sekali lagi pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercaya orang, tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik. Ya, kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini, sama juga mungkin audit ya. Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. 3 bulan kau perbaiki, masih kurang, 3 bulan lagi, masih kurang. Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang nggak beres. Ya, kalau kita lihat ada Kapolres, ada ya beberapa. Ini ya saya kira itu arah yang lebih baik. Dan juga TNI, ada perwira-perwira TNI yang nggak beres juga. Penyelundupan itu pasti
pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum. Dan TNI, Angkatan Laut bagaimana? Ya kan? Danrem bagaimana? Dandim bagaimana? Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, Panglima TNI, kamu usut. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, dan Ramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, dan Rem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal dan sebagainya, ya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair, polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI harus beresin diri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Asabri kita beresin, iya kan? Yang lama kata yang tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat, minta kejaksaan yang bertindak. Jadi Mbak Nana, itu jawaban saya. Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya. Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah, ya saya yakin selain komite reformasi, tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu, ya, menghendaki itu. Terima kasih Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan baik, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan.